Nah, hari ini saya akan share dari Yohanes pasal 15. Mari kita buka firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama bahwa Tuhan adalah supplier hidup kita, saudara. Ya, kita akan lihat dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara perhatikan, ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan dikatakan ayat yang ke-5, coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Jadi saudara, pokok anggur itu siapa, saudara? Yesus. Kita adalah ranting-rantingnya. Amin. Ya. Pokok anggur dan ranting-ranting itu mana yang menghasilkan? Ya. Mana yang memproduksi nutrisi untuk menghasilkan buah? Ranting atau pokok anggur? Pokok anggur, betul? Ranting itu cuma tinggal apa? Menerima aliran dari pokok anggur itu dan kemudian dia berbuah. Jadi apa yang dilakukan ranting itu supaya dia berbuah? Ya tinggal aja melekat. Kalau ranting itu melekat, saudara, dia pasti berbuah. Amin, saudara. Di dalam kata bahasa Inggrisnya dikatakan abide. Dalam bahasa aslinya meno, tapi bahasa Indonesia itu lebih gampang, saudara. Tinggal. Tinggal itu bicara tentang apa? Ya tidak kemana-mana. Tinggal itu bicara diam. Ini bicara tentang beristirahat. Waktu kita tinggal, maka supply itu akan mengalir, saudara. Amin, saudara. Apakah hari ini saudara sudah tinggal di dalam dia? Dan bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, saudara? Nah, saudara, kita tinggal di dalam Tuhan itu juga bukan satu peristiwa yang masuk keluar, saudara. Peristiwa itu terjadi satu kali seumur hidup. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Bapa di sorga, kamu hari ini berada di dalam Kristus Yesus. Jadi yang taruh kita tinggal dalam Kristus Yesus itu siapa, saudara? Bapa. Oleh Bapa, kita hari ini berada di dalam Kristus Yesus. Kapan itu peristiwanya, saudara? Kapan itu, saudara? Waktu kita lahir baru. Kapan kita lahir baru? Lahir baru itu bukan peristiwa saudara dibaptis. Lahir baru itu tidak ada hubungan dengan saudara tiap hari duduk di gereja. Lahir baru adalah satu peristiwa di mana saudara buka hati saudara dan saudara digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara menerima dia, saudara percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidup saudara. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa saudara. Saudara percaya itu, Roh Kudus melahirbarukan hidup saudara. Hidup saudara yang lama dibawa mati bersama dengan Kristus. Dan saudara diberikan satu kehidupan yang baru, itulah Zoe. Katakan Zoe. Zoe itu hidupnya sendiri. Dimasukkan dalam kita. Saudara tahu kekristenan itu bukan soal perubahan hidup sebenarnya. Memang akhirnya adalah hidup saudara berubah. Tapi Tuhan tidak pernah merubah hidup saudara dari yang jelek jadi baik. Saudara perhatikan. Tapi yang pertama Tuhan tukar hidup saudara yang lama dengan hidupnya yang baru. Melalui peristiwa karya salib. Ini penting, saudara.
Ini penting untuk kita tahu, karena kita masih pikir, Tuhan ubah hidupku. Hidup kita tidak bisa diubah. Hidup kita harus dibawa mati bersama Kristus, dikasih ganti yang baru. Hari ini kalau saudara percaya pada Yesus, saudara punya hidup yang baru. Hidupnya Kristus yang jadi hidup saudara. Itulah pokok anggur, itulah Zoe, itulah supply dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara tahu, supply dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara ranting, dia adalah pokok. Supply-nya selalu jauh lebih besar daripada segala kebutuhan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saudara tahu supply dan demand, kalau supply itu yang supply lebih kecil daripada demand kebutuhan, maka harga akan naik. Contohnya barusan kita lihat kasus minyak goreng. Kenapa minyak goreng naik? Karena semua minyak goreng diekspor keluar, bahan bakunya. Kalau supply sedikit, demand-nya banyak, pasti susah saudara. Tapi saudara tahu kita punya pokok anggur yang supply-nya tidak terbatas. Amin saudara. Supply dari Tuhan selalu jauh lebih besar daripada demand apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Amin saudara. Jadi saudara dan saya itu tinggal, itu artinya saudara dan saya itu menjadi satu dengan Dia. Waktu saudara lahir baru, saudara terkonek dengan Dia, saudara menjadi satu dengan Dia, saudara terhubung dengan satu sumber yang tidak terbatas dalam hidup saudara dan saya. Dan sumber itu Dia supply bukan cuma sesuatu dalam hidup saudara, Dia supply segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tetapi oleh Bapa, kamu hari ini berada di dalam Kristus Yesus. Kamu adalah ranting, Dia adalah pokok itu yang oleh Elohim telah menjadi apa? Menjadi hikmat. Jadi kalau Dia jadi supply dalam hidup saudara, Kristus itu menjadi hikmat. Kenapa hikmat itu menjadi yang pertama saudara? Karena kalau saudara dapat supply hikmat, hikmat itu yang akan membuka segala jalan di dalam hidup saudara dan saya. Tahun ini kita belajar tentang hikmat. Hikmat itu bukan kepandaian. Hikmat itu bukan kepintaran. Hikmat tidak dapat belajar di sekolah. Hikmat didapat ketika engkau tahu bahwa Dia pokok anggur, engkau adalah ranting-rantingnya. Waktu engkau tahu engkau ranting, ranting itu tidak pernah berusaha menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah itu adalah dari pokok anggur. Ranting itu cuma tinggal saudara. Tapi persoalannya seringkali kita susah mempercayai ini. Betul? Kata tinggal itu sebenarnya beristirahat. Di dalam Ibrani pasal 4, berusahalah untuk beristirahat. Kalau beristirahat itu bicara tentang apa? Ya rest. Kalau rest itu ngapain? Ya do nothing sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan dengan rest yang Tuhan maksudkan itu bukan saudara tidak buat apa-apa. Ada orang yang tidak buat apa-apa tapi dalam hatinya penuh dengan gejolak, stres, panik, banyak ketakutan dalam hidupnya. Tapi Tuhan bilang berusahalah untuk beristirahat. Peristirahatan kita hari ini bukan bicara tentang sesuatu. Peristirahatan kita hari ini bicara tentang apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Artinya gini saudara, Tuhan bilang, sekalipun kita mengalami tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup ini, kita harus selalu percaya, hati kita harus selalu tenang. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu ada buat kita dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu buat hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan bilang ini, 1 Korintus 1 ayat 30. Dia menjadi hikmat buat kita. Nah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Dia jadi kebenaran buat kita. Dia jadi kekudusan buat kita. Dia jadi penebusan buat kita. Saudara bisa tambahkan lagi. Kalau saudara punya supply dalam hidup saudara yang adalah hidupnya sendiri. Waktu saudara sakit, saudara bisa bilang, Tuhan, Engkaulah supply dalam hidupku. Aku tahu Engkau kesehatanku. Aku tahu Engkau kesembuhanku. Waktu engkau sedang dalam pergumulan, engkau sedang mengalami jalan buntu, engkau tidak tahu harus buat apa. Tapi engkau tahu hidupmu bukan yang engkau lagi, tapi engkau punya pokok anggur yang menjadi supply dalam hidupmu. Engkau bisa berkata, Tuhan, Engkaulah jalan keluar buat hidupku. Amin saudara. Dia supplier kita. Dialah yang penyedia dalam hidup kita. Dan penyedia dalam hidup kita ini
selalu jauh lebih besar. Kalau manusia yang jadi sumber penyediaan, manusia itu terbatas, saudara. Tapi kalau Tuhan yang menjadi supplier dalam hidup saudara, Tuhan yang menjadi pokok anggur, dia tidak terbatas, saudara. Dan saudara tahu, hidup saudara dan saya hari ini terkonek menjadi satu dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara orang lahir baru, saudara sudah tinggal di dalam Dia. Saudara terkonek dengan satu sumber yang tidak terbatas. Kalau saudara datang pada Tuhan, Dia tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah bilang, sudah kok main datang terus, bosan, pulang sana. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah orang sakit datang sama Yesus, dia bilang, pulang sana, bertobat dulu, berdoa dulu, baru disembuhkan. Ada saudara temukan? Tidak ada. Orang lapar datang sama Yesus, Tuhan bilang apa? Puasa dulu. Ada? Tidak ada. 5.000 orang kelaparan, Tuhan tidak bilang pulang cari makan. Tuhan bilang kasih makan. Dari mana supply-nya? Karena Dia adalah supplier. Supplier yang tidak terbatas. Amin, saudara. Kalau kita melihat Dia sebagai supply dalam hidup kita, ada satu sumber yang tidak terbatas yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Amin, saudara. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku. Siapa ranting? Kita ranting, ya. Siapa pokok anggur? Tuhan. Pokok anggur supply ranting. Ingat ya, bukan ranting yang supply pokok anggur, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara baca ayat ini, kira-kira ayat ini menakutkan tidak, saudara? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kalau saudara tidak berbuah, saudara dipotong sama Tuhan. Habis dipotong diapain? Dibakar. Ya kan? Ayo, kalau kamu tidak berbuah, hati-hati loh. Kamu dipotong sama Tuhan, kamu dibakar sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan bisa bakar ranting yang melekat dalam dirinya. Kata dipotong itu bahasa aslinya adalah airo, katakan airo. Jadi airo itu selalu digunakan untuk mengangkat. To lift up, itu diangkat, saudara. Kalau kita tidak berbuah, Tuhan itu tidak pernah potong, saudara. Tuhan tidak pernah buang, saudara. Tapi Tuhan angkat hidup saudara. Namanya diangkat itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas, betul? Berarti kalau diangkat berarti dia sempat jatuh. Apanya yang jatuh? Ranting itu jatuh, saudara. Buah anggur itu tanamannya itu harus digantung, saudara. Betul? Tidak ada buah anggur itu merambat di tanah. Tidak ada ya. Ranting-ranting itu saling mengikat satu dengan yang lainnya. Saudara tahu ini gambaran yang indah, saudara. Bahwa hidup kita sebagai tubuh Kristus, kita saling terikat satu dengan yang lainnya. Amin. Kita tidak boleh saling iri satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh saling saingan satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh rasa tidak aman satu dengan satu yang lainnya. Karena kita tubuh Kristus, kita menjadi satu. Ini gambaran yang indah. Kenapa Tuhan pakai gambaran pokok anggur? Ini gambaran yang indah, saudara. Karena ranting-rantingnya itu saling mengikat satu dengan yang lainnya. Tapi ada masanya ranting-ranting itu bisa jatuh, saudara. Waktu ranting-ranting itu jatuh ke tanah, disitulah dia tidak berbuah. Dan waktu ranting-ranting itu jatuh ke tanah, dia tidak dipotong, tapi dia diangkat kembali untuk ditaruh kembali di atas. Saya tahu kenapa waktu dia jatuh ke tanah, dia tidak berbuah. Tanah itu menggambarkan kutuk, betul, menggambarkan dunia. Kalau kita orang Kristen, orang percaya, tapi hidup kita dipengaruhi dengan cara hidup yang ada di dunia. Kita terkontaminasi, kita adalah orang dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Amin, saudara. Apa yang ada di dunia ini, saudara? Dunia ini penuh dengan ketakutan. Dunia ini penuh dengan intimidasi. Hari-hari ini kalau saudara hidup di masa sekarang, saudara, apa yang ada di dunia, di media sosial, itu lebih banyak hal-hal yang buruk, saudara. Kalau saudara terus isi pikiran saudara dengan hal-hal yang buruk, tanpa sadar saudara seperti ranting yang jatuh di tanah. Dunia penuh dengan perkataan-perkataan negatif. Dunia penuh dengan berita-berita yang negatif.
Dunia penuh dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Dunia sedang mengatur pikiran kita. Dan itulah yang buat kita seperti ranting yang ada di tanah. Dan engkau tidak menghasilkan buah. Apalagi yang ada di dunia, saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Saudara ada di dunia. Tapi kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Elohim. Supaya apa? Ini Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dikasih sama kita? Supaya apa? Supaya kita tahu. Katakan supaya saya tahu. Roh Kudus dikasih sama kita supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Apa artinya dikaruniakan? Dikasih cuma-cuma. Dunia berkata tidak ada yang cuma-cuma di hidup ini. Bahkan untuk ke toilet saja harus bayar. Dunia berkata tidak ada yang gratis. Engkau harus striving. Engkau harus berusaha dengan kekuatanmu. Semuanya engkau harus atur dengan kekuatanmu sendiri. Itu yang buat kita stres, saudara. Apa yang buat kita stres? Kalau kita berusaha mengontrol semua dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita percaya. Ada sumber yang tidak terbatas dalam hidup kita. Tuhan mau. So tidak usah harus kontrol semua. Kadang-kadang kita terjebak sebagai manusia. Kita mau kontrol semuanya. Kita mau atur semuanya. Kita harus kita tahu semuanya. Tapi Tuhan bilang apa? Roh Kudus akan kasih tahu kita. Apa yang dianugerahkan Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan secara cuma-cuma. Itu selalu berhubungan dengan karya Kristus. Amin, saudara. Dunia akan membuat kita fokus dengan diri kita. Kekuatan kita, kemampuan kita. Dunia selalu buat kita self-center. Roh Kudus akan buat kita Christ center. Dunia akan buat kita fokus dengan kekuatan diri kita. Sehingga engkau mulai stres. Engkau mulai lihat, waduh ini gimana ya. Ini tidak cukup, aduh ini gimana ya. Bagaimana saya bisa menjalani hidup ini, bagaimana masa depanku. Saya belum punya jodoh, saya belum punya pekerjaan, saya belum punya ini. Dunia akan buat saudara self-center. Tapi Roh Kudus akan buat saudara Christ center. Roh Kudus akan ingatkan, dia supplier dalam hidupmu. Fokus pada apa yang dia kerjakan buat hidupmu. Dia sudah bayar buat hidupmu. Dia sudah lakukan itu buat hidupmu. Dia kasih itu buat hidupmu. Secara cuma-cuma. Bagian kita apa? Percaya. Rest. Waktu saudara rest, supply-nya mengalir. Amin. Waktu saudara stres, supply-nya stop. Yesus waktu di muka bumi, dia ketemu orang berdosa, dia angkat. Lift up, dia angkat. Sama, Yesus Roh Kudus sama. Hanya ada pribadi yang tidak bisa mengalami Tuhan Yesus selama dia hidup, siapa saudara? Orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa mereka tidak bisa mengalami mujizat Tuhan? Kenapa saudara? Kenapa? Karena mereka selalu merasa diri benar. Mereka selalu merasa diri mereka mampu. Mereka selalu merasa diri mereka bisa lakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri mereka. Mereka selalu bisa merasakan Tuhan, aku layak diberkati karena aku udah buat ini dan itu. Mereka tidak bisa mengalami mujizat Tuhan karena mereka selalu andalkan kebenaran diri mereka sendiri di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, dosa yang paling besar itu bukan mencuri, membunuh, berzina. Dosa yang paling besar adalah ketika seseorang mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena waktu itu supply Tuhan tidak bisa mengalir. Waktu kita andalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara pasti stres. Segala sesuatu engkau harus pikirkan dengan kekuatan. Tapi waktu engkau menyadari, Tuhan aku tahu, engkau supply dalam hidupku. Waktu engkau mengalami masalah, Tuhan, engkau jalan keluar dalam hidupku. Bilang sama Tuhan seperti itu. Engkau sedang bilang, siapa dirimu hari ini dalam Kristus? Amin, saudara. Dia supplier. Dia supplier dalam hidupmu.
Dialah pokok anggur itu. Kita cuma ranting. Kita bukan pokok itu, saudara. Jangan pernah merubah posisi saudara jadi pokok. Amin. Kita cuma ranting. Ranting bagian adalah percaya, terima, nutrisi semua dari dia. Supply semua dari dia. Dan percaya supply-nya dia tidak pernah lebih kecil daripada demand kita, saudara. Dan setiap ranting yang berbuah, apa saudara? Dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkan ini, saudara, dalam bahasa Inggrisnya di prune, itu bukan digunting-gunting, saudara. Tapi zaman dahulu itu katanya dibersihkan dengan air. Jadi yang sudah berbuah itu semakin dibersihkan dengan air. Semakin dibersihkan dengan air. Air itu bicara tentang apa, saudara? Firman. Soal di dalam Yohanes 13, kita mundur sedikit. Nah, Yohanes 13, Yesus ajar tentang apa, saudara? Membasuh kaki. Waktu sampai di Petrus, apa yang Petrus katakan, saudara? Coba kita lihat ayat yang ke-6. Maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya. Saudara perhatikan, ada sesuatu arti yang engkau tidak tahu sekarang. Berarti ini bukan sekedar Yesus menunjukkan dia membasuh kaki sebagai keteladanan, karena memang pada waktu itu Petrus bilang, tidak, aku kan murid, engkau guru, aku yang harus basuh kakimu. Petrus tahu itu. Tapi ada satu maksud yang Yesus mau ajarkan, saudara. Dan hari ini kita tahu ada satu arti di balik itu. Apa, saudara? Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Karena dibilang, tidak, aku kan murid, engkau kan guru. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kata dalam ini sebenarnya kurang tepat, tapi bersama aku. Bahasa Inggrisnya with. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kalau itu jangan kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Waduh, Petrus ini memang orang kepala batu, saudara. Tapi kita beruntung ada orang-orang seperti Petrus. Kalau tidak ada orang seperti Petrus, kita tidak tahu artinya hari ini. Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan jelaskan, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi. Selain apa? Membasuh kaki. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak. Nah, dia jelaskan tentang siapa. Tidak semua itu siapa? Yudas Iskariot. Barang siapa sudah mandi, dia tidak perlu mandi lagi. Dia cuma perlu basuh kaki. Maksudnya apa? Mandi itu apa? Yesus tidak jelaskan secara fisik mandi. Tapi Yesus bilang, barang siapa sudah dilahir barukan oleh darah Yesus, cukup satu kali. Saudara lahir baru tidak bisa ulang-ulang. Betul? Lahir baru tidak bisa ulang-ulang. Mungkin baptis bisa 2-3 kali. Bisa. Kalau saudara tidak mengerti di baptis pertama, cuma ikut-ikutan. Makanya saya tidak mau baptis itu pokok asal celup-celup, tidak mau, saudara. Harus ikut belajar kenapa saya dibaptis. Karena baptisan ini sebuah keputusan yang kita ambil. Tanda kita bertobat, tanda kita menerima Yesus, tanda kita sudah lahir baru. Yesus bilang gini, barang siapa udah lahir baru, barang siapa dia udah dimandikan dengan darah Yesus, cukup satu kali. Waktu kamu udah jadi kepunyaan Tuhan, kamu udah dimasukkan dalam pokok anggur, kamu udah satu kali ada di situ terus selamanya. Kamu tidak bisa keluar masuk, keluar masuk. Tidak, saudara, waktu kamu lahir baru, waktu kita lahir baru, waktu roh saudara lahir baru, hidup kita ini yang lama mati bersama Kristus dan Tuhan kasih hidupnya yang baru masuk dalam hidup saudara. Itu kekristenan. Saudara jadi satu dengan dia. Nah, tapi itu cuma peristiwa lahir baru. Tapi dibasuh kaki itu perlu terus menerus. Kenapa kaki saudara perlu dibasuh? Saudara tahu? Kaki ini seringkali kotor, betul? Waktu zaman dulu jalan itu tidak pakai sepatu, jalannya berdebu. Saudara tahu, debu itu makanannya siapa? Makanannya ular. Firman Tuhan berkata, ular makananmu adalah debu tanah. Jadi kalau kaki kita banyak debunya, jadi makanan siapa? Makanan ular, betul? Kalau kaki saudara dimakan ular, kira-kira kaki saudara pincang tidak? Tidak bisa jalan. Kenapa? Karena ada makanannya di kaki saudara. Ini cuma analoginya. Debu tanah itu bicara tentang apa yang ada di dunia. Saudara tidak bisa bersihkan debu tanah dengan kekuatan saudara. Saudara perlu dibasuh dengan air, yaitu firman. Makanya kenapa saudara mesti datang ke gereja.
Makanya kenapa saudara perlu dengar khotbah yang membangun. Karena firman Tuhan itu adalah air yang membasuh kaki saudara. Firman Tuhan itu air yang membasuh kaki saudara. Dan setiap kali saudara datang ke gereja, saudara sedang biarkan diri saudara dibasuh kaki saudara oleh Tuhan. Kalau kaki saudara selalu bersih, dia tidak bisa ambil keuntungan apa-apa dari hidup saudara. Saudara bisa berjalan dengan kuat, saudara bisa tetap berdiri teguh, saudara tetap bisa kuat menjalani semua tantangan, persoalan di dalam hidup ini saudara. Lahir baru cuma sekali, tapi pengenalan kita sama Tuhan sekolahnya seumur hidup. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-40. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh, menanti-nantikan Tuhan, mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kata menanti-nantikan itu dalam bahasa aslinya adalah kafa. Katakan kafa. To bind together itu artinya apa? Mengikat jadi satu. Jadi kata menanti-nantikan itu bukan sekedar menanti-nantikan tunggu sesuatu, saudara. Menanti-nantikan satu seperti abide, itu kata yang sama. Tinggal menjadi satu. Ya, to bind together. Orang-orang yang mengikat dirinya menjadi satu dengan Tuhan, mereka akan menggantikan kekuatannya. Renew itu menggantikan. Menggantikan kekuatannya dengan kekuatan Tuhan, saudara. Sehingga apa, saudara? Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Makanya kuncinya, saudara, kita mesti terbang tinggi. Waktu terbang tinggi, maka ada kekuatan untuk berlari. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Saudara mau berlari tidak jadi lesu? Kuncinya apa? Dia melekat, dia binding together. Dia memperbaharui kekuatannya dengan Tuhan. Yosua pasal yang Yosua 14, kita akan baca dari ayat 7 sampai 12. Ini Kaleb bilang, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Elohimku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikut Tuhan Elohim dengan sepenuh hati. Saudara tahu, ini kisahnya adalah, jadi waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, Musa itu utus 12 pengintai yang masuk ke tempat yang sama, yang melihat situasi yang sama, yang menghadapi situasi yang sama, tapi pulang punya respon yang berbeda. Jadi saudara, sebenarnya yang menjadi persoalan dalam hidup ini bukan masalah yang kita hadapi, saudara. Orang-orang bisa menghadapi masalah yang sama. Orang-orang bisa menghadapi tantangan yang sama. Tapi yang 10 punya respon. Aduh, memang negeri itu bagus, tapi kami mati di situ. Kami akan dilibas, kami akan dihancurkan, kami seperti belalang. Tapi yang 2 bilang apa? Tidak, Tuhan berjanji, kita akan masuk, kita akan kalahkan, kita akan taklukkan. 2 orang ini siapa? Yosua dan Kaleb. Kaleb salah satunya. Makanya saudara, yang menjadi masalah dalam hidup ini sebenarnya bukan masalahnya. Bagaimana kita meresponi. Bagaimana kita melihat Tuhan dalam masalah itu. Masalah itu kalaupun masalah kecil, tapi kalau saudara lihat tidak ada Tuhan di situ, masalah itu jadi besar, saudara. Tapi kalau masalah itu biarpun besar, tapi kalau saudara lihat Tuhan ada di dalam situ, masalah sebesar apapun, saudara tahu, engkau akan libas habis. Bukan karena engkau dan saya kuat, tapi karena ada Tuhan di situ. Jika sekarang sesungguhnya Tuhan telah pelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun. Jadi usianya berapa, saudara? 85 tahun Kaleb itu, saudara. Sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kira-kira kalau 85 tahun tambah lemah atau tambah kuat? Tambah lemah, betul? Tapi Kaleb bilang apa, saudara?
ayat yang ke-11. Pada waktu ini, umurnya 85, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12 saudara. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau berdiri, engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Kaleb ini bilang ini, kasih aku bagianku gunung-gunung itu. Ternyata di gunung-gunung itu masih ada musuh saudara yang harus ditaklukkan. Bukan kasih kemudian dia cuma masuk gitu saudara. Di situ ada orang enak, di situ ada tentara-tentara. Kaleb bilang, kasih aku Yosua, aku akan taklukkan mereka. Aku sekarang 85 tahun, kekuatanku masih sama waktu aku usia 40 tahun. Dan saudara tahu apa yang buat dia kuat? Janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu buat dia kuat. Usianya udah 85 tahun. Dia bilang, aku, kekuatanku masih sama. Karena dia apa? Diperbaharui ke masa mudanya oleh Tuhan. Amin saudara. Sarah juga saudara, diperbaharui masa mudanya. Usia 90 masih bisa punya anak. Artinya saudara, yang kita belajar kalau supply dari Tuhan terus mengalir. Supply dari Tuhan tidak pernah berhenti saudara. Seperti Tuhan itu provider, alirannya tidak pernah berhenti, betul? Yang menjadi persoalan bukan providernya, yang menjadi persoalan penerimanya. Apakah kita mempercayai dalam hidup kita ada provider yang tidak pernah berhenti? Ada supply yang tidak pernah berhenti. Kalau sampai tidak bisa mengalir, artinya ada sesuatu salah dalam penerimaan hidup kita. Mungkin kita lebih fokus pada kekuatan kita. Kita lebih fokus pada diri kita sendiri. Kita lupa, ingat, waktu engkau tidak bisa menghasilkan sesuatu, engkau tidak berbuah. Engkau seperti ranting yang jatuh di tanah. Dan Tuhan perlu angkat hidup saudara. Diangkat di mana? Ditaruh kembali di atas kayu salib. Saudara tahu gambar pokok anggur itu zaman dahulu seperti ini saudara. Itu modelnya seperti salib. Sebenarnya Tuhan mau gambarkan gini saudara. Setiap kali engkau mulai dipengaruhi, engkau jatuh. Pikiran saudara didominasi oleh dunia. Engkau tidak berbuah. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Roh Kudus selalu ada buat angkat hidup saudara. Angkat kemana? Angkat hidup saudara, ditaruh kembali di atas kayu salib untuk engkau ingat apa yang Tuhan kerjakan. Engkau fokus kembali kepada karya Kristus. Waktu engkau diingatkan akan karya Kristus, disitulah supply mulai mengalir. Karena karya Kristus itu buat engkau tidak fokus pada dirimu dan kekuatanmu. Karya Kristus buat engkau fokus dengan Dia dan apa yang Dia kerjakan. Pada saat itulah engkau tahu, engkau cuma ranting. Engkau tinggal dalam Dia. Engkau binding together. Pada waktu itulah supply mengalir. Supply mengalir. Supply mengalir. Waktu supply mengalir, di situ kekuatanmu diperbaharui. Masa mudamu diperbaharui. Engkau terbang seperti Raja Wali. Engkau berlari dan tidak menjadi lelah. Engkau berjalan dan tidak menjadi lesu. Amin saudara.